Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan belajar PPKN. Kita akan menginjak bab 1 yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi ini adalah materi keberlanjutan dari materi kelas 7 dulu. Kalian sudah belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah materi kelanjutannya, yaitu memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Itulah yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Tujuan pembelajarannya, anak-anak diharapkan mampu memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Lalu diharapkan kalian dapat memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat memahami pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, ini adalah lagu Garuda Pancasila. Tentu liriknya kalian sudah hafal ya. Nah, kenapa sih perlu dibuatkan lagu Garuda Pancasila? Supaya nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu bisa terpatri dalam jiwa kita. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kedudukan dan fungsi dari Pancasila di negara kita? Sejarahnya, Pancasila itu sudah dikenal sejak Kerajaan Majapahit. Hal itu tertuang di dalam buku Negara Kertagama karya Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karya Mpu Tantular. Nah, di mana dulu pada waktu zaman Kerajaan Majapahit, di sana suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati antar kehidupan beragama itu sudah terjalin pada waktu itu ya. Pancasila itu diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pertama kali dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 ya. Jadi kalau kita flashback ke belakang, pada tahun 1945 itu posisi Jepang itu sudah terjepit dalam perang Asia Timur Raya. Oleh karena itu, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, itu Jepang membentuk suatu badan namanya Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ya. Di mana BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang penetapan dasar negara. Itu ya. Nah, Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Jika anak-anak perhatikan, di dalam pembukaan UUD 1945 ini, ya, pada alinea keempat, ini tertuang tentang Pancasila. Nih, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Nah, jadi di sini Pancasila itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, Muhammad Yamin itu menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca, artinya adalah 5, dan sila artinya dasar atau sendi, peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, dapat disimpulkan Pancasila itu adalah dasar 5 dasar. 5 dasar ya. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, berikutnya Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini sesuai dengan TAP MPR nomor 3 MPR 2000 menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara.
Bagaimana sih dasar negara? Jadi, Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, ya. Dasar mengatur penyelenggaraan negara. Itu lebih simpelnya. Jadi dasar tersebut itu dijadikan sebagai acuan, tujuan, dan cita-cita yang ingin dicapai suatu bangsa. Cita-citanya apa? Kalian bisa lihat pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Bapak flashback lagi. Nah, ini. Tujuannya adalah, ini bisa anak-anak lihat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini adalah tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Oke, dasar negara, ya, itu adalah pondasi atau dasar. Ibarat sebuah rumah, rumah itu harus memiliki dasar yang kuat. Di dalam rumah itu ada penghuni, ada keluarga. Jadi dasar tuh harus kuat. Kalau tidak kuat, rumah bisa runtuh, bisa hancur ya. Coba lihat gambar satu ini, rumah dengan pondasi yang tidak kuat mengakibatkan rumah miring dan dapat roboh. Yang kedua, gambar kedua, rumah dengan pondasi yang kuat dirancang tahan gempa bumi, yang disebut juga dengan rumah dom ya. Jadi di sini pondasi itu sangat menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Begitu pula juga dengan negara ya, begitu pula juga dengan negara. Negara itu juga harus memiliki dasar yang kuat supaya tidak mudah roboh, supaya tidak mudah terombang-ambing, ya. Jadi harus memiliki dasar yang kuat. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun dan dibuat sekuat mungkin agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Itu ya logikanya. Berikutnya kita akan menginjak tentang fungsi peranan Pancasila ya. Jadi bagaimana sih fungsi dan peranan Pancasila itu? Akan kita bahas. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan bangsa Indonesia ya. Nah, seperti penjelasan Bapak yang tadi, Pancasila itu pertama kali sejak zaman Kerajaan Majapahit itu sebenarnya sudah ada, ya. Lalu mulai disahkan secara konstitusional dan sah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 itu. Jadi lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 1945 kan. Nah, berikutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia dapat dibedakan dengan bangsa lain, baik itu sikap mental, tingkah laku, sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, sekarang itu tantangannya banyak dan berat. Budaya-budaya luar, budaya-budaya barat, itu masuk ke Indonesia. Jika hal itu tidak difilter, tidak disaring, atau kita tidak berpedoman dengan Pancasila, maka hal itu bisa merusak karakter dari masyarakat Indonesia, ya, merusak kepribadian bangsa. Oleh karena itulah diperlukan Pancasila, ya, di mana Pancasila ini adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila itu harus diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa? Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum, itu artinya semua hukum itu harus tunduk dan bersumber dari Pancasila, ya. Semua hukum itu menginduk pada Pancasila. Jadi tidak boleh suatu peraturan atau aturan yang dibuat lalu bertentangan dengan Pancasila, itu tidak boleh, ya. Jadi harus berpedoman pada Pancasila, seperti itu. Berikutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah,
Perjanjian luhur ini berarti kaitannya dengan sejarah. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia itu menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Berikutnya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila itu memuat cita-cita dan tujuan nasional. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Masih ingat nggak tadi apa? Yo. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Itu ya. Lalu Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya apa? Jadi nilai luhur Pancasila itu dijadikan tolak ukur arah maupun tujuan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tuh. Nah, ini adalah tugas harian pertama PPKN 26 Juli 2021. Kerjakan tugas berikut dan kumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Jadi nanti kalian kerjakan lalu ditulis di buku. Ditulis di buku lalu difoto, dikirimkannya di Google Classroom aja, jangan di WA ya, di Google Classroom aja kumpulkannya. Nanti Bapak tunggu hari ini ya. Oke, baik itu saja materi untuk hari ini. Pesan Bapak, kalian tetap jaga kesehatan ya, jaga imunitas tubuh. Kesehatan itu sangat mahal harganya, jadi harus dijaga ya. Baik, Bapak akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.